Shalom sahabat renungan pagi, berjumpa kembali di renungan pagi. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mendapatkan rema dan tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mau membuka hati kita sehingga setiap firman yang ditaburkan akan berbuah dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil posisi yang terbaik, waktu yang terbaik, hati yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memiliki Bapa yang begitu baik, yaitu Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam masa-masa yang tidak mudah pun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir. Biar kami tahu tentang kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dan kami tidak mau melihat masalah yang kami hadapi lebih besar daripada Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu hati kami ini boleh menerima setiap makanan rohani ini Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa setiap firman yang Tuhan Kau berikan dalam kehidupan kami itu akan menjadi janji yang kuat dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Janji akan keluarga kami, akan keturunan kami, akan pekerjaan kami, dan masa depan kami, akan pelayanan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan berbicara pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, Roh Kudus terangi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita boleh baca bersama-sama Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ada sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang baru menggantikan seorang pemimpin yang besar sebelumnya yang sangat dihormati di sebuah perusahaan. Semua karyawan di perusahaan itu membandingkan pemimpin yang baru ini dengan pemimpin yang sebelumnya dan menaruh ekspektasi yang tinggi dengan kinerjanya. Yang dirasakan oleh pemimpin baru adalah perasaan kecil dan ragu-ragu apakah ia mampu mengerjakan tugasnya. Demikianlah juga yang dialami oleh Yosua. Ia harus menggantikan Musa menghadapi bangsa Israel yang besar dengan sejarah pemberontakan yang panjang. Beban dan rasa takut itu nyata, namun Tuhan menegaskan satu hal kepada Yosua, yaitu tentang bukan kemampuan Yosua yang menjadikan jaminan ia mampu memimpin bangsa Israel, tetapi karena penyertaan Tuhan yang membuat Yosua akan mampu memimpin bangsa Israel. Yosua mendapat perintah yang sederhana namun sangat penting, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Tuhan menyampaikan hal tersebut kepada Yosua dan kepada kita? Karena yang pertama, perjalanan iman sering penuh dengan rintangan. Memasuki babak hidup yang baru, apakan hari yang baru, tantangan baru itu pasti datang. Namun kita harus menyadari bahwa janji Tuhan itu lebih besar daripada ketakutan kita. Yang kedua, kekuatan sejati datang dari firman Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, yaitu Yosua 1 ayat 8,
Tuhan memerintahkan Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan itulah sumber kekuatan dan keberhasilan Yosua. Yang ketiga, penyertaan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Bukan tentang status, bukan posisi, bukan pengalaman, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Kita mungkin sedang menghadapi musim baru, pekerjaan, pelayanan, keluarga, kesehatan, dan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, rasa khawatir itu nyata. Tetapi ini yang mau Tuhan katakan kepada setiap kita. Aku menyertaimu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sehingga hari ini mari kita mau melakukan satu komitmen. Kita mau ambil satu area hidup yang kita takut untuk hadapi, yang selalu kita khawatirkan, dan kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Deklarasikan ayat yang tadi kita baca, yaitu di Yosua 1 ayat 9 sebelum kita memulai aktivitas. Kita bisa mengatakan pada diri kita, kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku akan pergi. Dan yang terakhir, lakukan satu langkah iman yang selama ini kita mungkin tunda karena kita takut. Jadi kita mau belajar ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melangkah, kita mau melangkah karena bukan pengalaman, bukan posisi, bukan status, tapi karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa Tuhanlah kekuatan kami. Bukan tentang siapa kami, bukan tentang status, posisi, pengalaman kami, tapi kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini pun itu karena Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan keberanian yang baru, bahkan untuk menghadapi tantangan yang kami hadapi hari ini. Kami membutuhkan penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dari dalam setiap keputusan yang kami ambil, dan iman yang teguh dan tidak goyah oleh rasa takut ataupun tekanan yang kami alami. Biar mata kami memandang kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami datangnya daripada Engkau. Sehingga kami percaya Tuhan, kami bisa setia dan menyelesaikan setiap panggilan-Mu yang spesifik untuk setiap kami di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, buat teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini maupun renungan ini Tuhan. Tuhan melepaskan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang tertutup Tuhan, yang terus menutupi dirinya di dalam ketakutan Tuhan, hari ini setiap selubung itu Tuhan diambil di dalam nama Yesus dan diangkat Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang boleh mengalir Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Menjadikan orang yang berani dan penuh dengan hikmat pertimbangan. Dan bukan lagi orang yang diremehkan. Bukan lagi orang yang direndahkan Tuhan. Tapi Tuhan yang akan angkat kehidupannya di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau ada yang orang-orang di tempat ini Tuhan, yang ketika mereka mendengar firman ini merasa kekuatannya sudah habis Tuhan. Tuhan, Kau yang mengurapi mereka dengan kekuatan yang baru Tuhan. Karena kami tahu kami belum selesai. Tuhan masih mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar kami tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia ataupun negatif dari mulut kami, tapi biarkan kami mengatakan perkataan iman Tuhan. Bahwa kami mampu, kami bisa. Kami tidak takut Tuhan, karena Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Dan berdoa Tuhan, kalau memang ada orang yang menunda-nunda Tuhan, di dalam melakukan sebuah tindakan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu karena takut Tuhan. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, biarkan dorongan hati ini disertai dengan damai sejahtera Tuhan. Bukan takut akan kegagalan, bukan takut ditolak, bukan takut akan masa depan yang tidak jelas Tuhan. Tapi ada damai
ada pengharapan yang Tuhan berikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus setiap kami di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan mengalami mujizat-Mu Tuhan. Bahkan setelah kami selesai merenungkan firman-Mu ini Tuhan, kami menerima mujizat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi besok hari dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.